อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะญาตกานันจะสังฆโมเอตัมมังกลมุตตมังอิวัดพระอาจารย์อย่างไรอย่างแล้วป่ะhalo ini ada bisa ya Diganti speakernya, volumenya aja dikasih ini lebih bagus. Volume dikasih tinggi, volume kasih naik. Ya boleh ya, coba ya. Ini hari 3 tamu berkat yang Bapak Lim Hao Yong. Bapak dapat di mesin itu ya karena belum dapat sudah tidak tahu masih ingat waktu dia masih hidup tidak ikut datang kepergian di sini sudah sampai 3 tahun buat punya cepat sekali ya dan sebagai anak walaupun jadi ibu tidak jasa orang tua adatnya mengadakan upacara melaksanakan dana pemberian khusus macam-macam membuat jasa kebajikan mulai dari orang ibu mengadakan pangsukulah jadi satu suku dari zaman terbuka dulu para ibu kalau mau cari kubah biasanya akan pergi ke kuburan lihat di mana ada jenazah orang ini satu suku dia kalau benar-benar dulu dia jenazah akan dibungkus lalu taruh di hutan untuk dimakan binatang sampai sebelah juga masih ada beberapa tempat seperti Tibet dalam dunia tercatat itu mungkin ada pulau Nasan datang makan jenazahnya di Indonesia pun juga ada di Pulau Bali jenazah ditaruh di dalam di kampung ada danau tidak dimasukkan tidak ditanam tapi taruh itu dimakan binatang ibu-ibu kami datang ibu menjadi ibu baru dengan tarik abin pipa yang dibungkus dan membungkus jenazah supaya dicuci
dipotong-potong, dicari lagi, dijeruk menjadi warna kuning, sebagai tubuh kuning. Waktu buku datang, tarik tiba dari jenazah akan merenungkan anicca wada sankhara upada wada dhammino upacitwa niruccanti esam mutakjatno sudo makin apa semua tidak berubah anicca ibu lenak sebagai manusia lahir dewasa usia tua sakit keturunan meninggal dunia sebab ini hukum tidak bisa menghindari dari kematian. Pada orang dulu perjumpaan ini cantik semua dibuka termasuk ada pribadi akan berlaku untuk apa kita memberikan kalau kita juga akan mengalami kematian. Setelah kita sadar bahwa hidup manusia tidak kekal. Kalau zaman sesudah rata-rata manusia itu satu abad. Kepada para ibu kasih prinsip bila saja juga diwakili buat ide. Semoga anda sekalian umurnya sampai satu abad satu masa adik atau usia satu masa itu 100 tahun rata-rata usia untuk zaman muda. Tetapi kalau sudah lewat satu abad usia dipotong 1 tahun. Sekarang agama Buddha sudah lewat 26 abad. Usia sudah hilang 26 tahun. Sisanya ada 74 tahun. Jadi kalau kita masih bisa hidup sampai 74 tahun, itu rata-rata kita mencatat usia. Ada yang begini, sebulan dulu, ada juga sampai hampir 100 tahun. Tapi jarang sekali, tidak banyak. Biasanya belum sampai 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun sudah hilang. Apa sebabnya? Bisa cepat-cepat hilang meninggal dunia. Dan sampai sekitar 74 tahun. Sebab-sebabnya tidak lain adalah akibat dari perbuatan yang lampau. Orang dulu banyak membunuh binatang-binatang, apalagi membunuh manusia. Hidup sekarang tidak bisa panjang usia, pendek. Sebab utang yang kita membunuh orang, makhluk halus yang kita bunuh waktu dulu, mereka lahir sebagai makhluk halus, mereka dari
kepada sakit kepitan. Kalau buat sekali ya langsung hilang. Tidak ada kecelakaan. Seperti contoh yang lalu, pesawat India Airlines jatuh di India. 200 orang lebih meninggal dunia. Lolos hanya 1 orang. 2 teman yang tidak sempat naik cepat kelas. Kalau itu naik, lupa itu mati. Tapi yang selamat betul dan pesawat bisa keluar hanya satu-satunya. Adik sekali. Kenapa bisa? Dan dia pernah meninggal dunia. Tapi orang yang satu bisa selamat. Karena menurut agama Buddha, kita mengerti bahwa akibat datang dari sebab apa yang bisa membuat manusia dan usianya. Dan tidak lain menjadi lagi akibat dari karma yang lampau. Tidak bisa sama kecuali kalau mengerti caranya itu berpanjang. Dan seperti kalau kita pergi ke luar negeri, tinggal di tempat lain, kita perlu visa. Seperti contoh Amerika biasanya 4 bulan. Kalau sudah selesai sudah habis, boleh diperpanjang. Tapi harus mengerti caranya. Pergi ke mana? Tempat rumah sakit tidak bisa. Tempat polisi juga tidak bisa. Kenapa panjang harus pergi ke kantor imigrasi baru bisa. Dan juga harus ada biayanya. Berapa? Kalau tidak punya biayanya juga tidak bisa. Alasannya apa? Harus ada. Kalau mengerti bisa berpanjang. Usia manusia pun juga bisa berpanjang. Waktu zaman ketika Dewa Mara datang dihadap untuk kami sekali undang sebudah untuk pernikahannya. Alasannya sebab sebudah pernah bilang waktu dia undang sebudah pernikahannya, sebudah bilang 4 kelompok Biku ini Ubasika mereka sudah kuat dan sudah ada pernikahannya. Waktu mereka sudah 80 tahun usianya, Dewa Mara datang bukan dulu sudah jadi, sekarang sudah saatnya 4 kelompok sudah kuat. Kemudian bilang kalau begitu 3 bulan lagi akan pergi di mana? Kejadian apa? Kapten Ananda ada di luar menara, kaget masuk ke dalam, tanya seputar ada apa? Kenapa tadi ada gempa bumi? Seputar bilang sebab sebelum dekat beberapa 3 bulan lagi dekat pergi mana? Tadi ada bilang mohon supaya ada, tapi seputar bilang sudah telat. Dulu sudah kasih tanda berapa kali itu diundang, itu berpanjang usianya. Tapi pada Anda tidak mengerti. Dia tidak mau undang sebudah sampai Dewa Mara datang undang. Kenapa dia Anda sudah dulu sebudah akan pakai sama
itu bisa berpanjang. Tanpa apa bisa berpanjang usianya? Ada 4 pokok. 1. Canda. 2. Hidayah. 3. Cipta. 4. Wikmangsa. Ingat ya, dalam usia panjang apa yang baik. 4. 1. Canda. 2. Cipta. 2 Wirausaha, bukan 1 Canda, 2 Wirya, Cipta, Wimangsa. Canda, Wirya, Cipta, Wimangsa. Canda, Wirya, Cipta. Tiap hari usaha hafal, nanti bisa berpanjang. Maksudnya apa? Canda maksudnya ada kepuasan. Itu apa juga kita puas. Kita sebagai manusia jangan cepat bosan. Usia itu kemudian berlupanya. Kalau saya bosan tidak mau hidup lagi itu nanti tidak lama tidak panjang usianya. Jangan merasa puas bahwa kita sebagai manusia untuk sekali, sebab lahir sebagai manusia tidak tanpa banyak makhluk halus tunggu waktunya untuk bisa balik ke manusia itu banyak sekali, tapi tidak sempat, tidak ada kesempatan. Kita bisa lahir ke manusia itu sudah untung sekali. Tidak harus berasa puas, apalagi jadi manusia yang sempurna, tidak cacat, tidak buta, tidak cacat macam-macam. Kita bisa kerja, bisa apa dengan baik, sempurna, bisa cari makan. Ada orang tua yang kita sayang, ada saudara, ada kita pekerjaan dapat kita lakukan dengan jalan yang baik. Kalau tidak puas, kita tidak bisa berpanjang. Ada kepuasan. 2. Hidayah. Penuh dengan semangat. Kalau tidak puas, semangat dan baik, kerja dan sungguh-sungguh, jangan malas. Orang malas itu tanda apa orang malas? Tanda adalah bangun siang, tidak bangun pagi-pagi. Kalau orang rajin itu selalu bangun pagi-pagi, tidak semangat, mau kerja dengan baik, bisa bantu, bisa dapat income yang cukup banyak, bisa senang, sebab rajin, bisa semangat, tidak. Yang ketiga, cipta. Selalu konsentrasi pikiran apa yang harus dilakukan. Tidak bikin apa enak-enaknya saja, bukan, tapi dengan penuh konsentrasi pikiran, sungguh-sungguh mau bikin apa, usaha apa juga selalu bikin konsentrasi sungguh-sungguh. 4. Wimangsa adalah adalah apa yang harus dilakukan, yang mana dulu, yang mana belakangan. Tahap 1 apa, tahap 2 apa, tahap 4 apa. Tidak sembarangan lakukan apa, pekerjaan apa. 4 ini kalau kita laksanakan sungguh-sungguh bisa berpanjang. Jadi jangan lupa seluruh hafal juga laksanakan, praktekkan sesuai dengan apa yang sudah dimulaikan oleh Sang Buddha. 4 Dhamma ini dah namanya Itthipada.
tempat ibadah yang kita berpanjang usianya. Kita umat Buddha itu bisa dapat cara itu bisa berpanjang usia, bisa panjang usia. Tetapi juga harus mengerti bahwa kita dapat terbangkau. Kalau jelek sekali, utang besar sekali, itu tidak tampak. Kalau mau berpanjang, harus banyak utang dulu. Setelah itu baik. Bisa laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, sebab tidak ada orang yang mau cepat-cepat meninggal dunia. Biasanya kita mau umur panjang. Kalau mengerti caranya, mempraktikkan sesuai dengan apa yang harus dilakukan 4 hamba: Sangha, Wirya, Cita, Bangsa, akan bisa panjang usia. Untuk Bapak Limau, dia sudah cukup usia panjang, baru sakit baru meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia masih sempat membuat tambah jasa-jasa. Bikin tempat ini sebagai tidak untuk umat bisa datang untuk mengadakan kebaktian kepada umat kita umat berdana dengan khotbah Dhamma dari dalam buku-buku rombongan kita. Jasa-jasa sesuatu yang melakukan akan membuat kekuatan berjasa itu bantu beliau dapat tempat yang bahagia. Sebagai anak, kalau ingat jasa-jasa orang tua menjadi orang anak yang baik, siapa saja yang kita dapat dibantu oleh bapak, mama, atau siapa saja ingat jasa orang lain, namanya orang yang punya sifat katamu. Ingat jasa orang lain, ini adalah tanda orang baik, tapi hanya 50%. Kalau yang katamu mengakui jasa-jasa orang lain, kalau mau tambah sampai 100%, harus membalas jasa. Namanya ketak beki. Jadi katamu ketak beki ini adalah tanda orang baik 100%. Kalau untuk orang tua masih hidup, kita membalas jasa, bantu usaha apa yang orang tua kita lakukan, kita bantu sebisa-bisa mungkin. Selalu hormat kepada orang tua. Nanti apa kita hidup tidak nakal, rajin, membuat orang tua punya bahagia. Bagaimana rajin, kerja juga dengan rajin, semangat, berbuat baik, menjaga nama baik. Orang tua kita akan berbahagia dan sebagai berat jasa orang tua. Kalau dia sudah meninggal dunia, membuat jasa kepentingan anak dapat jasa, lalu bagikan jasa kepada leluhur kita, bukan membalas jasa. Akibatnya dan menjadi orang yang baik akan dapat semuanya. Bisa dimana usaha
sebab melaksanakan Dhamma sesuai dengan ajaran Buddha dan diri kita melaksanakan gerakan berbakti kepada orang tua kita. Ini adalah cara yang tepat untuk kita ingat orang tua kita, membuat jasa kepada kita sebisa mungkin. Semoga dengan umat-umat yang ikut datang membuat jasa untuk Bapak Lim Allah dapat berkat yang belajar yang berdana berarti juga pada berdana macam-macam makanan nanti juga bagi dan juga Bapak apalagi ibu yang punya anaknya yang punya anaknya lakukan membelas jasa kepada orang tua biar semua lihat umat-umat walaupun kita orang tua lagi lihat kita ada di mata dewanya dia akan bahagia sekali dan bagi kita menunjukkan kali untuk kita membuat jasa dan untuk bagikan kepada anak. Semoga Bapak Lim Allah selalu menikmati jasa-jasa dan bahagia di alam sana. Semoga semua makhluk bahagia.